Awal mula Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamudi, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Napur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasal sudah menjadikan bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aruk. Pada tahun 1528, Ali Muhayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Kerajaan Aceh atau dikenal juga dengan Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496. Kerajaan ini berada di ujung pulau Sumatera, tepatnya di Kutaraja atau yang sekarang dikenal dengan Banda Aceh. Berikut ini beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Aceh. 1. Sultan Ali Muqayyad Shah 1496 sampai 1528. 2. Sultan Adilullah bin Munawar Shah 1530 sampai 1540. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Perkembangan kerajaan dalam bidang politik. Kamaruzaman dalam hubungan Islam dan politik dalam sejarah Aceh abad 16 sampai 17 menjelaskan bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17 kehidupan politik kerajaan Aceh mencapai masa kejayaannya. Kehidupan politik kerajaan Aceh bermula dari raja pertama yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah yang menjabat sejak tahun 1514 sehingga 1528 Masehi. Di masa itu, kerajaan Aceh mampu meluaskan wilayahnya dan membantu menyerang penjajah dari Portugis. Berikutnya, pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, kerajaan Aceh kembali pulih setelah di masa pemerintahan Sultan Salahuddin mengalami kemerosotan. Di masa ini, yaitu sekitar tahun 1537 sampai dengan 1568, banyak perubahan yang terjadi, utamanya dari segi politik. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar melakukan perbaikan pemerintahan serta memperluas wilayah. Bahkan pencapaian Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar adalah dapat menaklukkan kerajaan Aru. Namun setelah itu kerajaan Aceh mengalami kegoyahan yang pada akhirnya dapat dipulihkan kembali pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan ke Johor serta Portugis. Selain untuk memperluas wilayah, hal itu juga dilakukan untuk menguasai jalur perdagangan. Kemajuan ekonomi Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh sebagai kesultanan yang terletak di dekat Selat Malaka memiliki perekonomian yang condong pada aspek perdagangan. Bahkan karena wilayahnya yang strategis ini, pertumbuhan ekonominya juga cukup pesat, sehingga Kerajaan Aceh dapat memperluas wilayah perdagangannya. Adapun beberapa komoditas andalan Kerajaan Aceh adalah minyak tanah, emas, lada, kapur, kapas, kemenyan, sutra, kapur barus, serta balerang. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat sampai puncak kejayaannya setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta. Pada kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Aceh berkembang menjadi kerajaan besar dan menguasai perdagangan. Kerajaan Aceh juga menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan
pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda melanjutkan perjuangan Aceh dengan melakukan penyerangan terhadap Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya tidak lain adalah supaya dapat menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai wilayah penghasil lada. Kerajaan Aceh pada masa kejayaannya juga memiliki wilayah yang luas, yang terdiri dari Aru, Kedah, Pahang, Perlak, dan Indragiri. Masa keruntuhan Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh. Kejayaan yang dirasakan oleh Kesultanan Aceh tidak begitu lama, karena pada saat itu hanya Sultan Iskandar Muda saja yang mampu menjalankan pemerintahan di Aceh. Pewaris ataupun pemimpin di Kesultanan mengalami perpecahan internal kerajaan. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya, kesultanan ini runtuh sejak tahun 1903. Peninggalan Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh meninggalkan sejumlah jejak sejarah nyata. Beberapa ini antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kedua, Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. Ketiga, Benteng Indrapatra. Kata benteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pertahanan dalam perang. Ya, tepat sekali, benteng ini dibangun menjadi tempat pertahanan dari penyerangan musuh. Keempat, Meriam Kesultanan Aceh. Dulunya meriam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh untuk bertahan dari penjajah. Kelima, Makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh adalah makam Sultan Iskandar Muda. Keenam, uang emas Kerajaan Aceh. Bentuk dari uang emas ini masih bisa detikers lihat di Museum Sejarah di Aceh. Ketujuh, Hikayat Aceh berupa karya sastra. Hikayat Aceh masih sering digunakan masyarakat setempat untuk melestarikan peninggalan sejarah satu ini.